Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Pada video kali ini Rahasia Blogger mau ngasih tahu gimana caranya bikin tier atau menerapkan skema piramid link building ya. Jadi teknik tier ini atau layer ya biasa digunakan untuk para pemain-pemain backlink atau situs-situs yang tingkat persaingannya tinggi untuk mencapai posisi terbaik di Google ya. Jadi kan biasanya kita tahu cuma ngebacklink gitu aja, tapi sebenarnya ada teknik lain untuk ngebacklink gitu, untuk membuat, intinya sih membuat backlink itu powernya lebih kuat ya. Selain itu tier ini juga gunanya bisa buat ngindeks backlink gitu ya. Jadi umpamanya biar cepat ke indeks ini tier satunya ini, tier lapisan di bawah backlingnya ini perlu di backlink lagi biar cepat ke indeks. Intinya itu, kalau tier bawahnya paling gampang ke indeks, nanti tier satunya juga akan gampang ke indeks. Oke, sebelum masuk lebih jauh jangan lupa ya subscribe dulu channel ini. Oke ya, gini, dalam teknik backlink ini kita kenal dengan istilah tier backlink ya, atau piramid link building ya. Apapun istilahnya, intinya sih begini, kita bikin tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 dan sebagainya ya. Cuma yang paling banyak pakai cuma 2 tier ini aja sih sebenarnya. Kalau tier lebih bawah juga ngasih link juice nggak terlalu besar ke website utama. Jadi skemanya saya udah buat gini nih. Pertama, umpamanya nih web utama kita di backlink dari web 2.0 di sini tier 1. Nah, web 2.0 ini halamannya misalnya kita bikin di artikel ya, di blogspot aja, blogspot.com, terus garis miring apa ya, artikelnya, link artikelnya ini, kemudian dapat backlink lagi dari tier yang lebih bawah gitu, di tier 2. Nah, tier 2 ini tipenya bisa campuran ya, backlink campuran dari profile atau web 2.0 juga, atau komentar juga nggak apa-apa kalau di tier 2 ya, karena nggak terlalu ngepek ke website utama. Nah, jadi yang di tier 2 ini usahakan kasih link-link yang gampang indeks, kayak misalnya Facebook gitu atau komen ya, yang gitu-gitu aja juga kan gampang ke indeks. Nah, jadi gini, umpamanya tier 2 udah ke indeks ya kan. Nah, di tier 2 ini kita umpamanya ngebacklink buat tier 1. Kalau udah si bot Google nemuin link di antara tier 2 ini, kan otomatis tadi kita udah tanam backlink ini ya, tier 1. Nah, dia juga akan ngindeks yang tier 1 sekaligus ngasih powernya gitu, terutama yang do follow ya. Kalau no follow sih kayaknya nggak pengaruh, cuma buat pengindeksan, sebagai indikator pengindeksan no follow tuh berguna gitu ya. Jadi kalau bisa nih di tier 2 di mix aja do follow dan no follow. Nah, buat tier 1 teman-teman juga bisa pakai jenis-jenis link yang campur ya, jangan do follow semua, karena curiga juga kalau terlalu banyak do follow semua, nggak bagus juga kalau buat link building itu. Jadi biar menjaga tetap natural, di tier 1 ini kasih no follow-nya juga. Sumpama gini nih, di web utama saya backlink pakai PBN di sini. Nah, biasanya kalau PBN itu bawahnya tier 2-nya kasih web 2.0 atau profile yang high authority lah, yang bagus-bagus ya. Karena PBN di sini yang nggak usah di spam sama komen lagi, jangan, kasihan PBN-nya nanti malah rusak ya kan. Atau misalnya teman-teman pakai web 2.0 deh, kalau misalnya nggak ada PBN, kan web 2.0 banyak tuh yang gratisan ya, bikin di Weebly, WordPress atau di Blogspot juga nggak apa-apa. Nah, bawahnya ini kasih backlink komen bisa, atau backlink profile ya, bisa juga itu ya. Jadi kan campur nih. Jadi intinya sih link tier 2 ini lebih banyak jumlahnya daripada yang di tier 1 gitu. Itu tugas teman-teman tuh sebenarnya. Misalnya taruhlah ini bikin 4 backlink ya, saya contoh sederhana, ini 4 backlink ini tier 1-nya misalnya PBN 1, web 2.0 ini web 2.0 juga, yang ini umpamanya profile ya, nggak apa-apa ya biar kelihatan alami. Nah, ini diisi ke tier 1 PBN ini pakai backlink profile juga, web 2.0 atau approve lainnya gitu. Intinya backlink yang di bawah kualitas si PBN ini, itu bisa begitu, biasanya sih begitu, dan jumlahnya lebih banyak. Jadi tugas teman-teman sebenarnya nguatin si tier 1 ini aja gitu, karena tier 1 kan udah bikin backlink buat ke money site kita atau web utama gitu. Begitupun dengan web 2.0 dan lain-lain ya.
sama prinsipnya kayak gitu. Nah kalau yang buat web 2.0 backlink profile atau yang lain-lain, sebaiknya tier 2 nya bisa campuran aja gitu, nggak mesti yang lebih lemah gitu ya kekuatannya, tapi bisa dicampur. Misalnya di sini profile, di sini web 2.0 yang kekuatannya udah bagus, atau di PBN sekalian juga nggak apa-apa nih di tier 3 ya, di tier 2 sorry, nggak masalah. Jadi kalau misalnya di tier 3, di tier 2 nya ini udah authority-nya kuat, bisa nembus ke sini dia ke tier 2, atau bisa langsung aja ke sini, nggak masalah gitu. Buat variasi ke sini boleh, ke sini boleh gitu. Intinya sih bikin senatural mungkin. Nah gitu aja ya. Umpamanya gini, si tier 2 ini punya kekuatan 10 ya, kekuatan 10 masuk ke tier 1. Nah ke tier 1 kan udah bagi-bagi ke halaman lainnya ya, jadi tinggal nyisain 2. Jadi anggaplah gitu ya, nyisain 2. Nah jadi dari tier 2 ini ke website utama dia nembusin power 2. Biasanya itu dikenal dengan istilah link juice ya. Itu jadi dapat 2 dari sini. Umpamanya dari tier 1 dapat 10, dari tier 2 nya dapat 2, jadi dapat 12 nih, dapat 12 dari satu link. Kalau ada tambahan dari sininya 2 kan lumayan jadi kuat. Nah itu biasanya digunakan untuk yang tingkat persaingannya tinggi sih. Cuma kalau yang nggak tinggi-tinggi banget ya, tier 2 ini fungsinya sebagai ini aja, buat apa, buat pengindeksan backlink aja, intinya sih begitu. Kalau emang kompetisinya kira-kira kuat ya, nah di tier 1-nya ini juga jangan main-main nih, kalau bisa bikin PBN atau ya situs yang otoritinya bagus-bagus lah ya. Nah di tier 1 ini saya nyaranin sih pakai website yang di bawah kendali kita ya. Kenapa? Soalnya kalau profile dan lain-lain itu kan itu website orang lain ya, di luar kendali kita, dan kita nggak bisa ngindeks sendiri gitu. Kalau misalnya di tier 1 ini kita pakai profile nih, di tier 2 profile sebenarnya nggak masalah. Cuma kalau di tier begini, pas si profile ini di remove umpamanya sama pemilik website, nah link juice yang dari tier 2 ini nggak bakal masuk karena sini linknya udah putus gitu ya. Kalau beda halnya dengan tier 1 yang di bawah kendali kita, umpamanya ini blog biasa atau ya web 2.0 ya, blogspot, wordpress yang ada di bawah kendali kita, nah itu enak. Jadi kemungkinan buat ini dihapus tuh kecil, tier 1 kita dihapus, sehingga kita bisa nerusin link juice atau power dari tier 2 ini. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau bahasa saya agak berantakan atau cara ngejelasinnya berantakan. Jadi kesimpulannya, cara bikin tier itu begitu ya. Website utama bawahnya tier 1 bisa web 2.0, PBN dan sebagainya. Tier 2 nya bisa dari sosial bookmark, share link ke Facebook, Twitter ya, atau pakai profile, komen atau Facebook. Intinya ini yang gampang ke indeks tier 2 nya ya. Jumlah tier 2 lebih banyak dibanding tier 1. Jadi tugas teman-teman pertama buat backlink di tier 1, backlink umpamanya 4 nih ya. Sisanya di tier 2 bikin backlink yang lebih banyak dari tier 1. Umpamanya di tier 1 ada 10 backlink ya, yang nge-backlink tier 1. Begitu seterusnya, dan bikin secara acak. Nah biasanya skema-skema yang kayak gini nih saya pakai buat homepage aja ya, karena kalau buat perhalaman agak ribet juga dan makan waktu banget gitu. Kecuali di tier 2 ini saya blast sama GSA atau Scrapbox bisa aja sih, biasanya juga begitu ya. Saya blast pakai komen-komen melalui via Scrapbook jadi, tapi gunanya cuma buat ngindeks doang, bukan ngasih power. Soalnya kalau backlink komentar itu gimana ya, yang minim banget lah powernya, efeknya minim banget buat ke web utama gitu. Dan ingat ya teman-teman, kalau di tier 1-nya ini ada PBN teman-teman, atau blog-blog yang serius loh, umpamanya blog yang teman-teman kelola sendiri dari network teman-teman, jangan diterjunin backlink yang jelek bawahnya. Kasih aja profile atau web 2.0 lagi di bawahnya. Profile sama web 2.0 itu pada dasarnya backlink bagus sebenarnya, bukannya backlink spammy. Oke, mudah-mudahan udah jelas ya. Kalau masih belum jelas bisa tanya di komentar. Saya akhiri video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.